Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'ada syuhur wa karrar. Ahmaduhu subhana an khalaqa fasawwar. Wa usalli wa usallimu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Amma ba'du, fadilatul muhtaramin, para asatid, para pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Bertepatan hari ini tanggal 14 Sya'ban, insyaallah nanti malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, sehingga ngaji hari ini kita fokus untuk mengkaji masalah nisfu Sya'ban. Masalah nisfu Sya'ban. Sya'ban ini bulan yang sangat istimewa. Di dalam banyak hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Sayyidah Aisyah dijelaskan bahwa Rasulullah itu tidak pernah berpuasa lebih banyak dalam satu bulan selain bulan Ramadan, itu dari bulan Sya'ban. Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah bulan Sya'ban itu puasa sampai nyambung ke Ramadan. Sampai nyambung ke Ramadan. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan tentang keistimewaan nisfu Sya'ban itu pada tengahnya, yakni pada malam nisfu Sya'bannya, malam nisfu Sya'ban. Allah menetapkan malaikat itu memiliki dua lembaran. Lebarannya malaikat itu ada dua. Yang satu ditampakkan oleh Allah, yakni nisfu Sya'ban. Yang satu disembunyikan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar itu malam istimewa, di mana para malaikat berpesta secara ruhaniyah untuk menyanjung puji Allah, untuk menyanjung puji Allah. Nah, apa yang terjadi pada saat nisfu Sya'ban? Yang terjadi pada saat nisfu Sya'ban, kalau dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah pada malam itu bakal menghapus apa-apa ketentuan yang Allah kehendaki, dan Allah bakal menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki di sisi Allah ummul kitab, lauhul mahfud. Wa qala Ibnu Ajibah fi Bahril Madid wa rawa Abu Shaykh bi sanadi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Qala lailatul nisfi min Sya'ban yudabbiru amr sanah fayamhu ma yasha wa yuthbit wa ghairah as-saqawatu was-sa'adatu wal mautu wal haya. Qala as-Sayyuti sanaduhu sahih la ghabar alaihi wa la mat'am fihi. Intaha. Ibnu Ajib al-Hasani dalam kitab beliau Bahrul Madid menjelaskan riwayat dari Abu Shaykh dengan sanadnya sahih, penjelasan dari Abdullah ibnu Abbas tentang makna ayat Al-Quran yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus dan menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki, itu apa artinya? Menurut Abdullah ibnu Abbas, qala lailatul nisfi min Sya'ban, itu adalah malam setengah nisfu Sya'ban, yakni malam tanggal 15 nisfu Sya'ban. Yudabbiru amrus sanah, Allah pada malam itu, kalau dibaca yudabbiru amrus sanah, yudabbiru amrus sanah, Allah menetapkan pada malam itu
perkara 1 tahun. Perkara 1 tahun itu penetapannya adalah nanti malam. Allah itu menetapkan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz sedari awal sampai akhir daf'atan wahidatan, dalam satu kejadian. Kalau mau bertanya, katanya semuanya sudah ditakdir oleh Allah, sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Ya, betul. Semuanya dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan sudah ada datanya di Lauhul Mahfuz. Ya. Lauhul Mahfuz. Lauh itu artinya sabak. Lauh itu artinya papan, al-mahfuz yang terjaga. Biasanya disebut juga an-nafsul kulliyah. Nafsul kulliyah. Namanya lauh itu masih kalah dengan kolamnya. Karena apa yang ada di dalam lauh itu adalah dari kolam. Kolam itu adalah Nur Muhammad. Karena itu apa yang ada di lauh itu dari al-qalam. Allah menetapkan semua takdirnya, qadanya itu ada di Lauhul Mahfuz. Tapi ketentuan orang per orang itu ketentuan keseluruhan. Ketentuan orang per orang ditetapkan oleh Allah sesuai hadis riwayat Bukhari. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummi arba'ina yauman nutfatan ila akhiril hadis. Hadis kejadian manusia itu pada hitungan 40 yang ketiga, 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga, 120 hari usia kehamilan, Allah akan kirimkan ruh untuk disatukan dengan badan bayi yang ada di rahim ibunya untuk ditetapkan takdir kehidupannya seumur hidup. Allah tentukan akan menjadi orang iman atau tidak iman. Allah tentukan akan banyak senangnya hidupnya atau banyak susahnya. Allah sudah tentukan matinya kapan, umurnya seberapa. Allah sudah tentukan pada saat 120 hari. Karena itu ulama-ulama ngajak kumpul doakan, ngajak kumpul mendoakan. Nah, ngajak kumpul mendoakan itu untuk 120 hari itu pas 4 bulan, makanya istilahnya 4 bulanan. Orang Jawa nyebut neloni karena dari 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga, siji, loro, telu, maka neloni istilahnya. Nah, tradisi ini enggak terjelaskan, jadi terus ustadz yang enggak paham nyebut bid'ah, tulalah, padahal itu ngamalkan hadis. Ngamalkan hadis. Bagaimana kita setelah diberitahu oleh Rasulullah bahwa akan ada kejadian hebat pada penciptaan anak kita di rahim itu pada usia 4 bulan kehamilan, tepatnya 120 hari itu Allah akan pilihkan roh. Maka sebaiknya orang tua doa ke Allah, minta diberi anak yang soleh, roh yang bahagia, roh yang iman, dan seterusnya. Sudah, itu ketetapan orang per orang. Nah, ketetapan orang per orang itu akan diimplementasikan. Bahasanya Abdullah ibnu Abbas, yudabbiru amrah. Allah akan mentadbirkan, Allah akan memberlakukan penetapan takdir itu setiap tahun akan ditetapkan pada tanggal 15 Sa'ban. Kira-kira kalau jenengan itu tahu 15 Sa'ban bakal ditetapkan nasib sampean setahun ke depan, jenengan akan ditetapkan apa masih iman, apa lepas iman, apa masih hidup, apa sudah dipanggil pulang, apa seneng setahun ke depan hidupnya banyak senengnya atau banyak susahnya, rizkinya akan sempit atau rizkinya akan luas. Kira-kira
nanti malam jenengan mau tidur apa mau doa? Coba. Mau tidur apa mau doa? Kalau sudah diberitahu yamhullahu ma yasa wa yusbit. Nanti malam Allah akan lakukan penawaran. Allah akan tetapkan dan Allah akan rubah, Allah akan tetapkan. Sayyidina Umar ketika mengetahui ayat ini sama Abdullah ibnu Abbas, begitu juga Abdullah ibnu Mas'ud, itu selalu berdoa kepada Allah, Allahumma in kunta katadani saqiyan au matrudan ya famhu fasbiqni muwaffaqan lil khairat sa'idan muwaffaqan lil khairat dan seterusnya, yang kemudian jadi doa yang selalu dibaca pada maghrib. Nanti maghrib terus baca Yasin 3 kali. Setelah baca Yasin 3 kali terus doa. Baca Yasin 1 kali doa, baca Yasin lagi doa, baca Yasin doa. Itu dulu kebiasaan baca Yasin ini bukan Rasulullah. Rasulullah baca Yasin ngapain? Ya, Rasulullah itu sudah beda cara Rasulullah merayakan nisfu Sa'ban itu nanti beda. Nanti saya jelaskan. Nah, yang Yasin 3 kali ini mulai kapan? Kira-kira 400 sekian Hijriah. Jadi ya sudah sekitar 400 tahun setelah Rasulullah nggak ada. Jadi kalau dilihat dari sekarang 1000 tahun yang lalu, karena sekarang 1442, jadi 1000 tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang nanya, itu dalilnya mana? Mas, wong tahun 400 kok ditanyai dalil, ya nggak ada dalilnya. Itu bukan amalan Rasulullah, orang gendeng juga tahu. Itu bukan amalan sahabat, ya orang buta juga paham gitu ya. Memang ini bukan amalannya Rasulullah, bukan amalannya sahabat, bukan amalannya tabi'in. Ini amalannya ulama pasca tabi'in, pasca salafus soleh. Tapi ini ulama yang hidupnya kira-kira sezaman dengan Imam Ghazali, sekitar ya sebelum Syekh Abdul Qadir. Yo termasuk ulama salaf masih. Salaf dalam artian klasik. Kalau salaf yang benar itu kan harus lahir 200-an. Ada apa nanti aja. Nah, ulama ini memperkenalkan bacaan Yasin karena orang semakin kesini itu semakin lemah. Cara ibadahnya semakin lemah. Karena semakin lemah, maka kemudian diajarkan yang lebih simpel. Kalau Rasulullah dulu bagaimana? Ini contohnya. Hadis dari Usamah. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dalam kitab Musnadnya juz ke-5 halaman 200 hadis ke halaman 201 ya. An-Nasai juga meriwayatkan, bahkan Albani menyebut ini hadis hasan ya, hasan. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas suhur ma tasumu min Sa'ban qala dzaka syahrun dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhai Usamah dan bapaknya Zaid. Kalau anhuma itu pasti dengan bapaknya. Maka kalau rawa an Aisyah, kalau Aisyah itu
kadang radhiyallahu anha, kadang radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anha Aisyah saja yang didoakan. Kalau radhiyallahu anhuma berarti sama bapaknya, sama ini. Usama bin Zaid, ya, Zaid itu sahabat Rasulullah juga, Usama ya sahabat Rasul. Qultu ya Rasulullah, Usama bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah ngelihat kamu puasa satu bulan di bulan-bulan yang lain, ya, sebagaimana kamu puasa di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, ya begini, demikian ini karena ini bulan yang dilupakan oleh manusia. Manusia lupa bulan ini. Bulan ini berada di antara Rajab dan Ramadan. Apa yang Rasulullah tegaskan? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Ini adalah bulan di mana Allah akan mengangkat amal ibadah kita setahun ila Rabbil alamin. Ya, diangkat amal ibadah kita selama setahun, diangkat menuju ke hadirat Allah. Hati-hati Bapak Ibu nggih. Ini catatan-catatan akhir dalam setahun. Nah, catatan akhir dalam setahun. Kalau Syabdul Wahab Sya'roni itu ngajari, kalau diem-diem ya, kalau ndak sholawatan ya istighfar. Nah, mengistighfari keliru-keliru kita selama setahun. Karena ini nanti dilaporkan amalan kita ini. Ini amalan kita. Alhamdulillahnya kok pas ngaji. Kok pas ngaji. Nanti asar begitu matahari tenggelam itu sudah laporan amal terakhir kita. Nah, laporan amal terakhir. Ya. Atau pas 15-nya laporan amal terakhir. Nah, berarti kalau pas 15-nya maka para ulama jagai 15 itu mulainya maghrib. Karena itu para ulama terus ngajak baca Yasin 3 kali. Yasin 3 kali supaya di laporan terakhir catatan amal kita itu adalah kebaikan. Kebaikan. Waktunya diangkat amal kita. Fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaimun. Aku kepingin, kata Rasulullah, pas amalku diangkat itu aku dalam keadaan puasa. Nah, dalam keadaan puasa, maka besok itu ya sunnahnya puasa, bagusnya Bapak Ibu puasa untuk besok. Nah, nanti malam sholat, malam besoknya puasa. Mudah-mudahan dengan begitu tercatat sebagai orang yang akhir tahun dari catatan amalnya soleh solihah, bagus-bagus. Wa an Abi Tha'labah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yutli'u ala 'abdihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yada' ahlal haqqi bi haqqihim hatta yada'u. Allah, sesungguhnya Allah, kata Rasulullah itu, kalau malam nisfu Sya'ban itu Allah itu akan menampakkan. Kalau Allah menampakkan berarti orang yang makrifat akan tambah ngerti Allah. Orang yang tidak begitu makrifat saja bisa ngerasakan, ya. Bisa ngerasakan kehadiran Allah. Karena Allah lebih menampakkan pada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Apa yang dilakukan? Allah akan mengampuni orang-orang yang mukmin. Allah berpaling dari orang yang kafir. Ya, Allah meninggalkan orang-orang yang pendendam. Hakat itu senengannya debat tapi dengan dendam kesumat. Bukan niat nyari ilmu, niat menjatuhkan. Itu hakat. Orang yang penuh dendam itu
tidak diberi ampunan oleh Allah, ditinggal sampai dia mau meninggalkan itu semuanya, balik ke hadirat Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, begitu juga Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir dan Ausatnya, itu diriwayatkan. Wa fi riwayatin an Abi Musa radhiyallahu anhu, dalam riwayat lain dari Abu Musa, Inna Allah Ta'ala la yutli'u fi lailatin nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bakal menampakkan di malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali yang musyrik dan musyakhin. Musyakhin itu artinya adalah mukhasin lil muslim au muhajir lahu, orang yang dendam kepada sesama muslim atau orang yang enggak nyapa, orang yang meninggalkan saudara muslimnya, itu enggak diampuni. Enggak diampuni. Ini Allah nanti malam itu obral maaf, mumpung Allah memberikan ampunan dan kemaafan. Tapi jangan sampai ada kemusyrikan, jangan ada dendam, jangan ada permusuhan dengan sesama muslim. Niat tobat kepada Allah dari semua dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang enggak disengaja. Nah, itu apalagi yang sengaja. Kalau sengaja ya mestinya kalau sudah biasa ngaji thariqah tasawuf ini ya enggak, yang sengaja itu harusnya sudah enggak ada. Wakila hadhihi lailah mukhtasah fi khamsi khisalin. Dikatakan bahwa nisfu Sya'ban itu malam yang ada 5 kekhususan. Ini bisa kita lihat lebih jauh di kitab Tafsir Al-Kasyaf, atau bisa dibaca juga di dalam kitab Mafatihul Ghaib, tafsirnya Imam Fakhrul Razi. Apa 5 yang kekhususan yang akan ada di malam nisfu Sya'ban? Al-ula, yang pertama, tafriqu kulli amrin hakim fiha. Malam ini bakal dipilah-pilah oleh Allah ketentuan-ketentuan kebijaksanaan Allah itu, di dalam malam nisfu Sya'ban. Malam ini akan ditentukan siapa yang akan tetap iman, siapa yang umurnya dipanjangkan, siapa yang akan dimatikan, siapa yang bahkan kalau di penjelasan lain sampai siapa yang bisa haji, umroh dan seterusnya, siapa yang rizkinya banyak, siapa yang bakal senang, itu sudah ditetapkan di nanti malam setahun ke depan. Qala ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah berfirman di malam nisfu Sya'ban itu Allah akan tetapkan pisah-pisah setiap ketetapan Allah dengan kebijaksanaan Allah. Wasaniyatu, yang kedua, fadilatul ibadah fiha, ada keutamaan ibadah di dalam malam nisfu Sya'ban. Di dalam malam nisfu Sya'ban itu ada keutamaan ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla fi hadhihi lailah mi'ata raka'atin arsalallahu ilaihi mi'ata malakin thalathuna yubashshirunahu bil jannah wa thalathuna yu'amminunahu min adabin nar wa thalathuna yadfa'una anhu afatid dunya wa 'ashratun yadfa'una anhu makayid syaitan.
Di dalam salah satu hadis yang ada di dalam kitab tafsir itu dinyatakan Rasulullah bersabda, siapa yang sholat pada malam nisfu Sa'ban 100 rakaat, Allah bakal mengutus 100 malaikat. 30 akan memberi kabar tentang surganya. Yang 30 akan mengamankan orang itu dari neraka. Yang 30 akan menolak keburukan dunia. Yang 10 akan menolak tipu daya setan. Sholatnya 100 rakaat. Berat apa berat? Ya apa? Bapak ibu bilang berat tapi senyum, nah berarti kan tidak berat. Ya. Kalau bilang berat nangis baru berat. Kalau berat tapi senyum tidak berat berarti. Tidak berat. Begini ya caranya kalau ibadah itu jangan dipikir. Kalau sampean itu ibadah mikir itu kelihatan tidak pernah ibadah. Mau dikiran ya 5.000, belum dikir sudah kepikir 5.000, wes kelihatan tidak pernah ibadah. Sudah dikira nanti ada pertolongan Allah itu. Ya, ada pertolongan Allah itu. Ya. Mau ke Mekah mikir nanti anak-anak gimana, ini gimana, perjalanan gimana. Terus saya ini biasanya makannya tidak suka ini. Terus kalau temennya kepanjangan mikir. Kalau sudah urusan dengan Allah itu jangan kepanjangan mikir. Udah bismillah, tawakkaltu ala Allah, sudah jalan. Itu loh ya. Jangan kepanjangan mikir. Kalau urusan dengan Allah jangan kepanjangan mikir. Udah sholat aja sudah. Nanti kuat ya targetnya 100. Kuatnya berapa urusan nanti. Yang penting kuat. Coba dulu gitu loh ya. Coba dulu. Dapat 20 kok rasanya rematik kumat. Ya sudah. Istirahat gitu loh ya. Istirahat. Tapi kok saya semangat, ya berarti sampean ditakdir kuat oleh Allah. Teruskan. Sampai dapat 50 sih ringan rasanya. Ya sampean diberi kekuatan oleh Allah. Sampean teruskan. Ya, sampai teruskan. Sampai selesai 100 itu rasanya kok ringan. Itu bukti ada kekuatan yang diberikan Allah pada orang-orang tertentu yang dipilih untuk kuat menghidupkan malam. Tapi ada orang yang malah nanti minggu malam udah janjian maksiat. Yo beno itu udah paham. Ya, enggak paham. Kita jangan begitu, ya. Jadi wong setahun sekali. Misalnya terus enggak, hadis itu kita enggak pernah tahu. Katanya Ustadz sebelah, ya biarin, dia memang kurang tahu, ini nggak tahu, ya, memang nggak tahu, memang ngajinya kurang, gitu loh ya. Giliran terus nggak tahu, dibilang nggak ada, nggak tahu aja bilang nggak ada, bilang nggak tahu, gitu. Nggak pernah ngaji kasyaf, nggak pernah ngaji tafsir Fakhrul Razi, ya repot kok nggak tahu. Ya. Hasan Al Basri, tabiin terbesar, tabi'in yang paling alim, Hasan Al-Basri. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah li Tharibi Thariqil Haq di juz 1 halaman paling terakhir, paragraf paling terakhir. Sudah. Nah, halaman terakhir, paragraf paling terakhir juz 1. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri bahwa beliau menyatakan, aku bertemu 30 sahabat yang kalau nisfu Sa'ban sholat 100 rakaat. Coba, ini yang bicara Hasan Al-Basri. Yang dilihat tidak cuma 1-2 sahabat, 30 sahabat biasa sholat 100 rakaat. Karena sholat 100 rakaat ini banyak yang nentang, Ya nggak apa-apa, asal dia
Kalau memang tidak mau sholat 100 rakaat, yang penting qiyamul lail, yang penting sholat malam, mau sholat tahajud, mau sholat hajat, mau sholat tasbih, terserah, monggo silahkan. Cuma bagi teman-teman yang sholat 100 rakaat itu punya dasar, tidak usah ragu, tidak usah ragu, itu ada dasarnya dari hadis tadi dan dari riwayat Syekh Abdul Qadir ini. 100 rakaat itu tiap rakaatnya membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Insya Allah mau bunyi ringan kok cek beratnya. 10 kali. Itu ya ada yang nanya, Ustadz yang benar itu 100 kali dengan 10 kali Al-Ikhlas atau 10 kali dengan 100 kali Al-Ikhlas? Ojo ngarang gitu loh ya. Jangan dikarang gitu loh ya. Yang ada riwayat ini adalah 100 rakaat, 2 kali salam, 2 kali salam. Setiap rakaatnya ba'da Fatihah baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Bacanya yang pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bacanya kayak begini, ibu harus mulai sholat jam 9. Ya. Itu insya Allah selesai jam 3:30, 4 pas ya, itu tidak berhenti. Tapi kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu agak cepetan, agak cepat ya. Itu insya Allah kira-kira jam 2 udah selesai, 2 udah selesai ya. Nah itu disebut sholatul khair. Nah, sholatul khair. Nah, maka niatnya usolli sunnatal khair. Nah, rakaat ini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal khair, rakaat ini lillahi ta'ala. Kalau misalnya saya ragu mau melaksanakan sholat itu soalnya hadisnya tidak sahih. Meskipun sudah ada riwayat itu saya tidak mantep. Ya udah tidak apa-apa. Yang penting jangan tidak sholat malam. Sholat malam lah. Terus saya ya kalau 100 kayaknya bukannya tidak kuat Ustadz, tapi awang-awangan. Awang-awangan itu apa? Awang-awangan itu sanggup apa enggak sanggup. Yes, pokoknya dijalankan. Kuatnya berapa urusan nanti. Kuatnya berapa urusan nanti. Sudah jalankan. Kalau ternyata kok dapat 20 ngantuk banget ya tidur sambil minta ke Allah, ya Allah sholatku belum selesai ya Allah, mudah-mudahan nanti bisa bangun lagi, bangun tambah lagi, sholat lagi. Kok bangun sudah subuh, ya udah jatah sampean dapat segitu, itu loh ya. Ya kira-kira kalau diberitahu bayarannya kan sampean lebih semangat. Dapat 10 ya tinggal ngali dapat berapa gitu ya, dapat 100 dapat berapa. Kalau di dalam penjelasan Syekh Abdul Qadir, orang yang sholat 100 rakaat itu akan mendapatkan perhatian Allah dengan 70 kali tatapan Allah. Diperhatikan Allah itu, dilihat Gusti Allah itu seru apa seru? Saya tidak ngasih pilihan lain, memang seru soalnya gitu loh ya. Seneng banget Pak, seneng banget. Kampung kita, komplek kita mau dilihat Jokowi presiden. Berubah enggak? Berubah, mau dilihat aja jalan mulus ini mulus. Setelah Pak Presiden ngelihat, berubah enggak? Berubah, kurang-kurangnya apa dibeneri. Perhatian itu enggak cuma dilihat toh. Iya, kalau kita ngelihat ya ngelihat bener. Kalau orang punya segala-galanya itu ngelihat itu artinya dicukupi.
dicukupi. Anak ini tidak perhatian ke bapak ibunya. Aku tiap hari lihat bapak ibu kok dablek. Bukan itu. Suami ini tidak perhatian pada istrinya. Setiap hari ngelihat toh Pak. Ya bukan ngelihat. Perhatian itu cukupi dohiron wa batinan. Jadi yang dimaksud mendapat 70 kali perhatian Allah. 1 kali perhatian aja istimewa kok 70 kali. 70 kali perhatian itu kata Syekh Abdul Qadir, 1 perhatian akan dikabul 70 hajatnya. Hajat yang dikabul paling sedikit maghfirah, dapat ampunan Allah. Tuh itu. Nah, biar semangat, ya qiyamulailnya biar semangat, ditunjukkan begini. Tapi nanti kalau sudah sholat jangan niat nyari pahala, jangan niat nyari apa-apa, niat tulus ngabdi ke Allah. Ya, niat ibadah ke Allah setulus-tulusnya. Tapi kan kalau tahu itu lebih enak. Walaupun itu bukan hadis, itu penjelasan Syekh Abdul Qadir misalnya, itu penjelasan Hasan Al-Basri. Ya panjenengan terima silakan, tidak terima ya silahkan, bukan Quran, bukan hadis. Coba tugas saya sebagai ulama yang jelaskan, ya, jelaskan biar semangat, biar hidup. Ya, syariatnya Allah ini biar bangkit, ya, biar tetap dihidupkan. Wasali satu yang ketiga, nuzulur rahmah. Nisfu Sa'ban itu adalah malam turunnya rahmat Allah. Qala alaihi salam, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarhamu ummati fi hadhihi al-lailati bi'adati sya'ri aghnami bani kalbin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan menyayangi umatku pada malam nisfu Sa'ban diampuni sejumlah rambut domba-domba Bani Kalb. Nisfu Sa'ban ini Allah bakal ngampuni umat Rasulullah. Yang diampuni itu jumlahnya saking banyaknya, Rasul tidak nyebut sejumlah bulu domba yang digembala oleh Bani Kalb. Bani Kalb itu bani yang paling banyak dombanya zaman Rasulullah. Wakila itu 2 lembah, 2 lembah. Jadi banyak yang dapat ampunan, banyak, ya, banyak. Warabi'atu yang ketiga, yang keempat. Yang keempat husulul maghfirah. Malam nisfu Sa'ban ini adalah malam berhasilnya maghfirah, ampunan Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailati. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh umat Islam pada malam nisfu Sa'ban kecuali 5 kelompok orang, ya. Dicek, ya, jangan sampai masuk salah satunya, ya, Bapak Ibu jangan masuk ini. Soalnya yang 5 ini tidak jadi diampuni oleh Allah, ya, yang selain 5 ini diampuni. Yang pertama, illa al-kahin, kecuali dukun, orang yang menganut ilmu perdukunan. Kapan hari rame pakai jenglot bisa nggandakan uang, tidak taunya tipu-tipu. Percaya ke jenglot itu tidak diampuni, ya. Percaya ilmu hitam tidak diampuni. Jadi peramal-peramal tidak diampuni, ya. Itu ilmu-ilmu hitam, ya. Jangan main-main dengan begitu, itu bahaya. Ya, itu persoalannya ke akidah. Allah tidak mau ngampuni orang-orang dukun-dukun. Wa musyakhin, orang yang dendam kesumat,
orang yang dendam kepada sesama muslim. Jangan punya kebencian, jangan dendam, jangan dendam. Orang NU ke orang Muhammadiyah, jangan dendam, jangan dendam. Mereka saudara. Orang Muhammadiyah ke orang NU, jangan dendam. Ya, habisnya orang NU itu tradisional banget, diajak modern repot banget. Katanya yang Muhammadiyah. Katanya orang NU Muhammadiyah ini sering ceroboh, banyak pertimbangan-pertimbangan yang harusnya didetailkan, tabrak saja. Terus tidak usah begitu Pak. Namanya orang Islam itu kayak bangunan. Kalau semuanya dapur, ya tidak jadi rumah. Kalau semuanya halaman depan, yang jadi dapur siapa? Kita itu harus bisa ngelihat. Namanya kelompok-kelompok Islam itu ada yang modelnya itu teras, ada yang modelnya itu kamar, ada yang modelnya dapur. Asal jangan yang comberan aja, teroris itu. Nah itu comberannya, itu comberannya. Nah terus kalau atau melihat sesama kelompok Islam itu seperti tim sepak bola. Yo harus ada kipernya, harus ada penyerang sayapnya, harus ada playmakernya, harus ada penyerangnya. Jangan dituntut semua orang jadi penyerang. Nanti tidak ada kipernya, jebol-jebol terus. Nah, Muhammadiyah itu lebih tepat penyerang. NU itu bagian kiper sama pertahanan. Gitu loh ya. Karena itu konservasi nilai itu NU lebih hebat. Tapi dalam urusan modernitas itu Muhammadiyah lebih kencang. Mbok yo gabung. Mbok yo gabung kan jadi enak, ya, jadi enak. Yo bahwa ada perbedaan. Selama sama-sama punya rujukan, punya dalil, gak usah bingung. Di Islam beda itu boleh. Ya beda itu boleh, selama ada dasarnya. Tidak dosa, dibolehkan. Dibolehkan. Ini MUI mengatakan AstraZeneca najis, tapi karena darurat halal. Lah kok NU Jawa Timur halal, tidak najis, suci. NU Jawa Timur menyebut suci, kemudian MUI Jawa Timur yang menyebut suci. MUI Jawa Timur yang menyebut suci. Ini terus bagaimana kok bisa begini? Ya biasa Pak, namanya ulama. Ulama itu kan tidak tahu langsung. Ulama itu cuma ahli fikih. Giliran bahas fenomena kimia, proses kimianya seperti apa persisnya, dia kan bukan ahlinya. Menyerahkan kepada BP POM. Ya tinggal BP POM jelaskannya itu bagaimana. Gitu loh ya. Kalau ditangkapnya oleh ulama-ulama itu, oh ini ya kayak benda asing campur dengan benda asing. Ini kayak bagian dari enzim babi yang bernama tripsin ini kemudian campur, ya najis kalau begini. Ya itu MUI. Nah kalau yang NU Jawa Timur, enggak begitu. Wong ini loh yang diambil bukan bendanya, itu selnya saja. Dan selnya pun itu digunakan hanya untuk memisahkan induk calon vaksin dengan mikrocarriernya. Setelah itu vaksin ini diangkat lepas dari itu semua, dia kemudian diperbanyak, direproduksi dan sudah bukan menjadi benda sebelumnya. Itu sudah berubah. Seperti bir, arak yang dibiarkan kemudian berubah menjadi kecut, jadi cuka, itu halal hukumnya. Karena berubah, maka berubah itu tidak bisa dihukumi hukum awal karena sudah berubah. Karena itu kemudian ulama Azhar mengatakan suci. Kata NU, ulama NU Jawa Timur, wong Azhar aja yang lebih pinter-pinter ngomong suci, mosok kita ngomong najis, lu gak lucu lah. Ya memang ini suci. Suci. Loh, tapi kalau sudah keluar fatwa apa boleh ditarik? Ya gak bisa. Fatwa itu ya sudah, fatwa sudah. Nah terus kita bagaimana orang Islam? Ya sampean tinggal milih saja sampean mantep yang mana.
mantep ke MUI ya ikut MUI, mantep yang NU Jawa Timur ya ikut NU Jawa Timur. Kalau saya ditanya, saya mantep NU Jawa Timur, saya mantep ulama-ulama dunia. Mantep ulama-ulama dunia, MUI apa itu ulama Azhar, Maroko, ulama Saudi Arabia semua mengatakan suci, ya, suci. Jadi kita lebih ngambil pendapat yang banyak, dan itu jauh lebih maslahat lagi ke masyarakat kita, ya, lebih maslahat sehingga tidak membingungkan. Nah, ngelihat begini nih jangan bingungan, jangan bingungan. Ini NU katanya rokok makruh, MUI nyebut haram, yang lain nyebut haram. Ini bagaimana? Ya Bapak kalau sudah tidak rokokan haram aja, biar tidak nyoba-nyoba gitu loh ya. Coba kalau ketemu Ustadz Kiai yang rokokan, ya tidak usah mumet, berarti dia ikut yang makruh, itu aja. Iya makruh. Tidak lagian orang NU itu gimana sih? Apa tidak lihat bahayanya rokok? Lihat, lihat. Masalahnya Pak, kiai-kiai NU itu mau mengharamkan itu bingung nyari apanya yang menyebabkan haram itu. Kalau Bapak bilang yang haram itu asapnya, tidak bisa masak Pak orang kampung, karena setiap masak ada asap. Kita juga tidak bisa masak, karena sekali kita katakan itu haram, maka turunan yang sama harus haram. Itu loh. Terus apanya ini yang menyebabkan haram? Yo haram itu soalnya itu mengandung nikotin. Yang mengandung nikotin tidak cuma rokok. Mengandung kafein. Yang mengandung kafein tidak hanya rokok, teh juga ada kafeinnya. Berarti kalau sudah rokok haram gara-gara kafein, teh harus haram. Gitu loh. Jadi ini persoalannya kemana-mana ini. Makanya kemudian ulama NU belum ketemu sampai sekarang. Makanya kalau begini, ini disebut halal kok tidak pantas, disebut haram kok tidak pantas, ya wis makruh subhat. Gitu loh. Jadi subhat itu bukan orang tidak punya pendapat, itu setelah menimbang, gitu loh. Menimbang, justru itu kehati-hatian. Loh. Ya, cuma kalau untuk didik anak-anak ya udah usah rokokan, tetap tidak usah rokokan. Ya. Kalau di NU itu ruwet Pak, ya. Karena ada kisah juga, saya tidak nyebut namanya kiainya, ya. biar panjenengan tidak usah tahu namanya nggak apa-apa. Wong ada kiai itu, mobilnya itu jatuh ke sungai, kelelep. Ya, kelelep di dasar sungai. Setelah diangkat, perhitungannya meninggal karena sudah berjam-jam di dalam air. Begitu diangkat, mobil dibuka, yai di dalam rokokan. Ya Pak, ruwet gini nih. Nah, terus sekarang kiai-kiai yang muda berani mengharamkan rokok. Wong ilmunya jauh di bawah kiai ini. Ya ahli kitabnya ya jauh, karomahnya jauh, ya udah berani, gitu loh ya. Makanya tidak gampang persoalan gini ya. Nah jadi ngelihat perbedaan biasa, ya, biasa. Balik-balik. Yang tidak diampuni satu orang dukun, yang kedua musyahid pendendam. Mulai sekarang ya kalau ngelihat sesama muslim itu ada kurang-kurangnya doakan. Tidak usah punya kebencian. Yang ketiga, aumudminu khamrin. Nah, yang ketiga itu orang yang terus-terusan minum khamr. Saya pernah minum khamr Pak, tapi itu dulu. Sekarang enggak. Insya Allah dapat. Ya, tetap dapat maghfirah. Sekarang iya atau enggak? Ya dikit-dikit masih tidak bisa. Kalau dikit-dikit masih enggak, pokoknya kalau masih minum khamr enggak diampuni oleh Allah. Ya, harus berhenti. Mudminu khamrin. Au aqud liwalidayhi. Atau yang durhaka pada kedua orang tuanya, enggak diampuni. Nanti malam, ibu bapak itu ampunilah anak-anaknya. Maafkan semua anak-anak, apapun kesalahannya,
biar dia dapat ampunan Allah. Anak-anak minta maaf, anak-anak tidak minta maaf, maafkan. Maafkan. Karena kalau ibu kecewa ke anak-anak, bapak sakit hati ke anak-anak, tidak diampuni anak kita oleh Allah. Tidak diampuni. Maafkan. Biar dapat ampunan Allah. Anak sekarang itu, Pak, kalau dilihat dari adabnya ulama, adab yang hakikinya dalam agama kita, kok repot. Tidak masuk kategori uququl walidain, itu repot. Karena termasuk melawan orang tua itu ngomong lebih tinggi suaranya aja udah ngelawan itu, Pak, hukumnya. Nyari keluarga yang anaknya kalau ngomong sama ibunya tidak pernah bentak, tidak pernah lebih tinggi, kok rasanya nggak ada. Termasuk di rumah kiai, rumah ustadz juga sama, sudah dilawan semua oleh anaknya. Itu loh ya, dilawan semua. Ya wis anak sekarang itu begitu, ya apalagi. Ya apalagi. Saya kalau begini ingat Romoya Hamid. Romoya Hamid Pasuruan itu dikomplain oleh istrinya, Bunyai Nafisah. Bunyai itu matur ke Yai, "Bah, ini putra jenengan ini kok waktu kecil, anak kecil nakal biasa. Ini putra jenengan ini kok yo seru banget, maksudnya muda banget. Kalau bahasa kita nakal lah, nakalnya santri yo nggak nakal, gua aslinya." Apa katanya Hamid? Lah iya, kalau kita diberi anak nurut semuanya, terus kamu dapat pahala dari mana? Yo gara-gara dilawan anak sabar, jadi punya pahala. Wong sholat yo ndak sholat. Disuruh puasa sunnah ya nggak jalan-jalan, suruh wiritan ya cuma beli tas bedok, nggak pernah diputer, gitu loh ya. Terus gimana? Ya pahala sampean ya harus dilawan anak, sabar. Ya dibohongi anak, ya nerima itu, ya dari situ. Ya sabar ampuni, ya tetap diingatkan, diluruskan. Nah, anak yang lawan orang tua tidak diampuni. Au musirrun ala, enggak kelihatan. Au musirrun ala zina, atau terus-terusan zina, orang yang berzina terus-terusan. Ya Allah, itu tidak diampuni oleh Allah. Wal khamisatu, yang kelima. Ini tadi ada kesalahan, ini saya lupa nama flash disk, jadi wal khamisatu, yang kelima, annahu ta'ala a'ta rasulahu fi hadhihi lailah tamam as-safa'ati. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi Rasulullah pada malam nisfu Sa'ban itu kesempurnaan syafaat. Wadhalika annahu sa'ala lailata thalitha akar min Sa'ban fi ummatihi kalau fa'ata at-thulutha minha. Rasulullah pada tanggal 13 pada suatu bulan Sa'ban itu mohon kepada Allah supaya umatnya itu diizinkan mendapatkan syafaat Rasulullah. Allah mengizinkan tapi sepertiga saja. Allah mengizinkan sepertiga, yang 2/3 Allah tidak mengizinkan dapat syafaat Rasul. Tapi Rasul tetap mohon ke Allah. Summa sa'ala lailatar rabi'ah fa'ata thuluthain. Kemudian Rasulullah minta lagi kepada Allah pada tanggal 14-nya, dan Allah memberi syafaatnya Rasulullah bisa berlaku 2/3 dari umat Muhammad. Summa sa'ala lailatal khamis sa'asar fa'ata al-jami' illa man sarada 'ala Allahi saradal ba'ir. Kemudian pada malam 15 Rasulullah minta lagi ke Allah, doa lagi kepada Allah,
Allah izinkan syafaat Rasulullah untuk seluruh umat Muhammad, kecuali yang terus-terusan di dalam maksiatnya. Ya, kalau terus-terusan maksiat ya nggak dapat. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, persoalan ijtima. Ini kurang alif. Al-ijtima li ihya'iha fil masajid. Kumpul bareng-bareng merayakan beribadah bareng di masjid nisfu Sa'ban. Itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya bagaimana? Dhahaba jumhurul fuqaha ila karahatil ijtima' li ihya'il lailatin nisfi min Sa'ban wa lailatil 'aid wa lailatayil 'aidain fil masajid li'annahu lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabah. Mayoritas ulama tidak senang, memakruhkan kumpul-kumpul ibadah bareng di masjid pada saat nisfu Sa'ban. Mayoritasnya tidak senang. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu, sahabat tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah melakukan itu. Fa'angkarahu aktsarul ulama min ahlil Hijaz. Nah, mayoritas ulama ahli Hijaz, Mekah Madinah itu mengingkari. Ya, tidak ada itu. Kumpul-kumpul qiyamul lail enggak ada, kumpul-kumpul yasinan bareng-bareng enggak ada. Minhum diantaranya yang menolak itu adalah Atha. Yang kedua Ibnu Abi Malikah wa fuqahahu ahli Madinah, begitu juga ahli fikih Madinah, wa ashabul Malik, termasuk murid-muridnya Imam Malik, ya, sahabatnya Imam Malik dan lain-lain. Wa qalu dzalika kulluhu bid'atun, dikatakan bahwa semuanya itu bid'ah. Walam yungqal anin nabi, dan tidak dinukil dari Nabi Muhammad wala an ashabihi, dan tidak juga dari sahabat, ihya'u lailatin nisfi min Sa'ban, persoalan menghidupkan malam nisfu Sa'ban wa lailatul 'aid jama'atan, merayakan nisfu Sa'ban dan merayakan salat berjamaah pada saat Idul Adha Idul Fitri secara berjamaah. Waqtalafa ulama Usyam fi sifati ihya'il lailatin nisfi min Sa'ban ala qaulaini. Tapi ulama Syria, ulama Syam itu berbeda pendapat tentang kebolehan berjamaah untuk ibadah nisfu Sa'ban. Ahaduhuma, yang pertama adalah pendapat annahu istahabba ihya'uha bi jama'atin fil masjid, bahwasanya sunnah mustahab untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban secara berjamaah di masjid. Wa qala bidzalika ta'ifatun min a'yanit tabi'in, yang menyatakan pendapat ini adalah sekelompok ulama dari kelompok tabi'in. Di antaranya adalah Khalid bin Ma'dan, seperti Khalid bin Ma'dan, wa Luqman bin Amir, seperti tabi'in yang bernama Luqman bin Amir, wa wafaqahum Ishaq bin Rahawai. Begitu juga Ishaq bin Rahawai itu juga menyetujui apa yang dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir. Ini tabi'in, ya, termasuk Ishaq bin Rahawai. Wal qaulu tsani, yang kedua, annahu yakrahu al-ijtima' laha fil masajid lis-salati, wa hadha qaulul Auza'i, imam ahli Syam wa faqihi wa alimihi.
Imam Auza'i yang merupakan paling ahli fikih di Syam itu menyatakan, mengingkari, enggak ada itu. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali fi Lataifil Ma'arif, di dalam kitab Lataifil Ma'arif, annahu yaqrahu al-ijtima' fiha fil majalis lis-sajad wal qasas wad du'a. Mengatakan bahwa di makruh kalau seandainya kita itu salat berjamaah menghidupkan nisfu Sa'ban bersama-sama itu. Wala yakrahu ayyusalliya fiha bi khassati nafsi, tetapi tidak makruh hukumnya kalau orang itu beribadah nisfu Sa'ban itu sendirian. Wa hadza qaulu Auza'i, inilah pendapat Auza'i, imamu ahli Syam wa faqihim, itu imamnya ahli Syam dan faqihnya. Wa hadzal aqrab insyaallah taala, inilah pendapat yang dianggap paling mendekati kebenaran, ya. Ini saya kira yang perlu kita pegang. Fayambaghi lil mu'minin ayatafarragh tilkal lailah, maka adalah seharusnya orang mukmin menyiapkan waktunya, meluangkan waktunya lidzikrillahi ta'ala pada malam nisfu Sa'ban, lidzikrillahi ta'ala untuk berzikir kepada Allah, ya. Wa du'aihi bi ghufrani dzunubi, untuk mendoa kepada Allah, memohon keampunan atas dosa-dosanya. Wa sitril uyubi, untuk supaya ditutupi aib-aibnya. Wa tafrijil kurubi, supaya diberi jalan keluar kesulitan-kesulitannya, pandemi Covid, supaya diberi jalan keluar. Wa ay yuqaddimah ala dzalika taubah, hendaklah mendahulukan taubat sebelum zikir, sebelum sholat, taubat dulu, istighfar. Fa innallaha ta'ala, mendahulukan taubat pada malam nisfu Sa'ban itu yang paling kita utamakan taubat. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yatubu fiha ala may yatub, Allah bakal mengampuni pada malam nisfu Sa'ban orang-orang yang bertobat. Nah, kelanjutannya ini Imam Ghazali memberikan tata cara khusus, tapi itu diingkari oleh ulama yang lain. Itu ya tidak mau menggunakan caranya Imam Ghazali. Ya, ulama punya cara sendiri. Kalau Imam Syafi'i itu senengannya sholat, ya, baca Quran. Imam Syafi'i senengannya baca Quran. Ya, setiap ulama punya cara-cara sendiri. Jadi nisfu Sa'ban nanti malam praktisnya baca Yasin 3 kali, ya. Kalau ada di musola ya tidak apa-apa, karena tadi ada pendapat dari ulama Syam, Syria, dari tabi'in yang juga biasa melakukan berjamaah. Tapi kalau misalnya tidak, lakukan sendiri di rumah dengan anak, dengan istri. Ba'da maghrib selesai sholat jamaah, cepat-cepat pulang, terus ngaji di rumah dengan anak istri. Yasin 3 kali, doanya dibaca, gampang, tinggal cari di Google doa nisfu Sa'ban, keluar sudah. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu 'alaika ya dzat tauli wal ikbas, ada semuanya, tinggal dibaca, ya. Kemudian kalau panjenengan sehat enak, biasanya isya itu sudah, ya. Selesai 3 kali sholat maghrib jamaah, sholat ba'diyah maghrib, baca Yasin. Isya, sholat isya, ba'diyah isya. Kalau sehat, sholat tasbih. Kalau capek ya tidur aja sudah, tidur. Nanti malam bangun. Kalau mau ngerjakan yang 100 rakaat, paling enggak Bapak jam 10 harus mulai, ya, jam 10 harus mulai. Tapi sebaiknya tidur supaya ndak ngantuk di tengah sholat. Kalau nggak tidur biasanya 10 rakaat pertama kelihatan kuat, berikutnya itu gini-gini gitu loh, ya. Ya kalau sudah mulai ngantuk berhenti, ya, jangan sholat sambil ngantuk. Ya, ndak pantas Bapak ngadep Pak RT sambil ngantuk aja, ndak pantas kok ngadep Allah gitu loh, ya. Ngomong sama suami sambil ngantuk ndak pantas kok gitu loh, ya. Nah, jadi kalau sudah ngantuk berhenti, istirahat, ya. Kalau mau diteruskan teruskan, ya semampunya.
ya semampunya. Nanti kalau saya sholat khair, berarti saya enggak sholat tahajud. Wong sholat tahajud itu ulama ada yang berpendapat sholat apa saja yang penting sholat tengah malam ya tahajud. Karena hajjata itu artinya bangkit dari tidur. Nah, itu ya. Tapi kalau mau tetap sholat tahajud ya enggak apa-apa. Atau niat sholat didobel, usolli sunnatal khair wa tahajjudi. Niat sholat khair dan sholat tahajud ya boleh. Itu saya kira monggo dilakukan semampunya. Kalau tidak, enggak, sudah Ustaz, saya enggak begitu. Saya pokoknya sholat malam seperti biasanya. Monggo sholat malam seperti biasanya. Saya maunya yang persis Rasulullah. 2 rakaat dari ba'da isya sampai tengah malam 1 rakaat, tengah malam sampai menjelang subuh 1 rakaat. Kalau kuat monggo. Dan sholatnya yang lama sujudnya. Sampai waktu itu Sayyidah Aisyah mengira Rasulullah benar-benar telah meninggal. Ternyata Rasulullah sujud berjam-jam. Tapi sebelum niru Rasulullah sujud berjam-jam, coba dulu 10 menit. Sujud 10 menit. Insya Allah langsung geliyeng. Kita ini tidak kelas, jangan tiru-tiru Rasulullah, gak kuat. Makanya terus para salafus soleh, para tabi'in itu sholatnya dengan 10 kulhu. Nah kalau itu dilaksanakan ya juga semalam juga itu, habis juga malam itu. Mengatakan saya kira untuk persiapan kita nisfu Sa'ban, mudah-mudahan pinaringan sehat semuanya, diberi kuat oleh Allah, ngajak keluarganya ibadah. Kalau anak-anak tidak usah sak kuatnya aja nak, kamu kuat berapa ya alhamdulillah gitu ya. Kuat 3, kuat 6 maksudnya, kuat 6 rakaat itu enggak apa-apa untuk anak-anak. Yang penting dia menandai, ya, dia ikut ibadah, ya, dia ikut ibadah. Itu yang bisa disampaikan. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalau kita pas gak sholat karena udhun syar'i, yo gak usah nyesel juga. Karena berarti sampean dipilih oleh Allah untuk beribadah dengan cara haid itu. Ya haid itu ya ibadah. Nerima ketentuan Allah itu adalah ibadah. Jadi kalau misalnya kok tiba-tiba pas nanti malam terus pusing, akhirnya tidak kuat mau sholat, ya berarti ibadah sampean ya ibadah pusing. Jadi pusing itu juga ibadah. Pusing itu juga menggugurkan dosa. Menerima haid itu juga menggugurkan dosa. Kadang sakit perutnya, ya itu juga menggugurkan. Ridho dengan ketentuan Allah itu ibadah yang paling tinggi. Terima dulu. Terus ngapain saya terus? Banyak baca sholawat. Istighfar, sholawat. Istighfar, sholawat. Istighfarnya dibanyakkan. Kalau mau 3 ya istighfar, sholawat, zikir. Ya, zikir, istighfar, sholawat. Itu. Ya, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Mau baca sholawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus gitu. Zikirnya ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Ya itu tiga-tiganya senjata utama. Ya, tiga-tiganya senjata utama yang mudah-mudahan tetap bisa membersihkan kita di hadapan Allah meskipun dalam keadaan tidak bisa sholat, ya, tidak bisa sholat.
satu kali istighfar itu tadi akan dijawab oleh Allah. Ya Allah nunggu-nunggu. Dalam hadis yang lain itu diceritakan Rasulullah pada malam nisfu Sa'ban oleh malaikat Jibril disuruh ngangkat kepala. Kemudian Rasulullah melihat kok pintu-pintu surga terbuka semuanya, pintu-pintu langit terbuka semuanya. Terus Rasulullah bertanya, pintu neraka tertutup. Rasulullah bertanya, ini apa Jibril? Ini malam nisfu Sa'ban, malam Allah menurunkan berkah, yaitu istighfar. Tapi penting juga sholawat. Karena kadang kita istighfar itu tidak terlalu serius, kurang serius. Sehingga kadang-kadang istighfar kita itu sik nyandet. Istighfar kadang-kadang sik astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan saya ya Allah atas salah-salah saya terhadap suami saya. Tapi terus bantah, habisnya suami saya yang duluan, ya Allah aslinya saya juga salah sampai ini opo. Ya Allah maafkan saya atas kekeliruan saya terhadap anak-anak saya, tapi sebenarnya ini karena dimulai anak saya, ya Allah kalau anak saya tidak mulai saya tidak marah. Sik bela dulu ya, istighfarnya sik bela gitu loh. Istighfar itu istighfar, ngaku salah. Makanya kata para ulama ahli tasawuf itu kadang satu istighfar itu malah butuh 10 istighfar karena cara istighfar yang nggak benar. Karena itu ulama lebih seneng kalau gitu jangan istighfar, yang dibanyakin sholawat aja. Kenapa? Ya istighfar secukupnya. Setelah itu sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Atau sholawat yang lain, monggo. Kenapa sholawat? Karena sholawat itu meskipun dibaca dengan hati yang belum tulus, tetap tembus sampai ke Allah. Satu-satunya ibadah yang tetap diterima oleh Allah dalam keadaan apapun, sholawat. Karena itu orang sebelum doa disuruh memulai sholawat, selesai doa ditutup sholawat supaya kau kabul. Kalau kita tidak pakai sholawat, yang mau dengerin doa bapak siapa? Gitu loh. Jadi menyebut nama Rasulullah itu wasilah untuk diterimanya. Jadi sholawat atau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan saya tidak doa kalau gitu. Kalau zikiran, orang yang zikir, orang yang sholawat, orang yang ngaji Quran, orang yang ngaji seperti ini, kan tidak sempat lagi memohon ampunan. Itu sudah diwakili malaikat yang memohonkan ampunan untuk orang yang terus-terusan zikir, baca sholawat, ngaji Quran, ngaji ilmu begini ini. Karena itu tidak bangkit orang itu dari majelis ilmu, majelis zikir dan seterusnya kecuali berguguran dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kapan waktu yang pas untuk doa? Kalau kita itu qiyamul lail, ya di akhir sholat Bapak Ibu. Kalau kuat 100 ya di akhir 100, kuat 50 ya di akhir 50, kuat 10 ya di akhir 10. Monggo doanya di pas akhir itu. Terus munajat kepada Allah. Begitu. Masih ada atau sampun? Monggo kalau masih ada. Oke. Ada pengumuman sebentar dari Gurus Musik Insyaallah nanti malam Gurus